Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tips dan trik dari presentasi bisnis. Dan di sini saya Indah Soliha NIM 1805510076 akan membacakan tips dan trik dari presentasi bisnis. Yang pertama, menguasai intonasi dan penekanan. Jika intonasi suara memiliki kontribusi sebesar 37% dari pesan yang akan kita sampaikan, sementara isi dari pesan yang hanya 7% dan 56%-nya tergantung dari bahasa tubuh. Apabila tidak terjadi kesesuaian dari intonasi suara dan perkataan kita, maka yang dipercaya oleh para hadirin adalah bagian yang memiliki presentasi lebih besar, yaitu intonasi dari suara kita. Menguasai intonasi dan penekanan sangat membantu kita dari bahan apa yang kita ucapkan. Hal ini juga dapat membantu memperkuat makna, sikap, dan emosi tertentu dalam ucapan yang memberitahu para hadirin yang kita sampaikan. Serta kita dapat menjatuhkan nada dan intonasi untuk mengekspresikan makna yang berbeda. Berbicara tanpa intonasi dan penekanan serta terkesan datar dapat membuat para hadirin tidak berminat dengan apa yang sedang kita sampaikan, dan terkesan pula tidak menarik karena pembicara dirasa tidak antusias dalam menyampaikan materi. Padahal hal ini dapat menguatkan energi yang positif kepada para pendengar serta menghindari kita dari presentasi yang membosankan. Yang kedua, perhatikan volume dan kecepatan berbicara. Volume suara dan kecepatan berbicara menjadi suatu hal penting yang perlu kita perhatikan dalam presentasi terhadap volume suara. Jangan berbicara dengan nada terlalu lembut atau terlalu keras, karena yang paling utama adalah terpenting suara kita terdengar oleh semua hadirin yang datang dalam ruangan. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan dapat diterima oleh seluruh hadirin yang datang. Perhatikan juga kecepatan berbicara, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, agar presentasi yang kita sampaikan tidak terkesan begitu tergesa-gesa, agar para hadirin dapat memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu memberi jeda, karena terburu-buru dalam presentasi yang kita sampaikan akan membuat para hadirin kewalahan dalam menerima informasi yang kita sampaikan. Memberi jeda untuk menyampaikan presentasi akan memberikan mereka waktu untuk mempertimbangkan apa yang sedang kita sampaikan dan memberi kita waktu untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran yang akan kita sampaikan pada PowerPoint selanjutnya. Yang keempat, ada memainkan emosi, ekspresi, dan juga gerak tubuh. Menggunakan emosi dan ekspresi di saat kita berbicara merupakan suatu bentuk kejujuran yang dapat kita berikan kepada para hadirin. Menggunakan gerak tubuh dalam presentasi dapat lebih membantu kita menarik perhatian para hadirin dan dampak yang luas lagi. Gerak tubuh juga membuat para hadirin merasa terlibat dalam presentasi kita dan membuat kita percaya diri dalam melakukan presentasi. Yang kelima yaitu mempersiapkan dan menguasai materi dengan baik. Satu hal yang paling penting yaitu menguasai materi yang akan disampaikan, karena bisa dikatakan bahwa materi atau pesan adalah pusat presentasi yang akan disampaikan. Maka dari itu, seseorang yang akan menyampaikan presentasi harus menyiapkan atau menguasai materi yang akan disampaikan dengan akurat, nyata, dan tersusun rapi. Seringkali kita diminta untuk mempelajari produk dan teknologi baru yang akan dipresentasikan kepada klien di sebuah perusahaan. Kita harus melakukan observasi lebih lanjut dan menguasai materi-materi secara matang agar presentasi dapat berjalan dengan baik. 6. Yaitu menggunakan kerangka materi. Salah satu ketakutan yang dialami seorang presentasi yaitu adalah rasa khawatir dan kehilangan kata-kata atau lupa apa yang akan disampaikan. Bagaimana jika mengalami hal tersebut? Caranya adalah dengan membuat kerangka materi dalam setiap presentasi, fokus dengan poin apa yang akan disampaikan, bisa dengan teknik slide judul yang
di garis tebal atau memudahkan kita menyampaikan pesan dan membuat kita kembali pada poin yang akan disampaikan. Yang ketujuh ada datang lebih awal, karena dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak terduga seperti kemacetan, seperti pecah ban, dan lain-lain. Dengan adanya kejadian seperti itu, kita akan datang lebih terlambat dan merasa bersalah, yang mengakibatkan sebuah kegelisahan, keburu-buruan, dan kurangnya persiapan yang dapat membuat presentasi kita menjadi lebih buruk. Dengan datang lebih awal, kita dapat memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan narasumber-narasumber yang lain dan hadirin-hadirin yang lain. Yang kedelapan ada uji peralatan dan teknologi. Sebelum kita presentasi, jika kita datang lebih awal, kita dapat menguji peralatan seperti Microsoft, seperti mikrofon, dan memastikan semua berjalan dengan baik. Kita juga harus datang dengan segala kesiapan, seperti kita membawa flash disk, membawa laptop, dan menyiapkan data-data penyimpanan yang lain untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan teknis. Dan kita tidak lupa juga membawa kabel USB untuk menyambungkannya ke proyektor agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang ke-9 adalah dengan kita mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kenapa sih kita harus mempersiapkan kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi ketika kita presentasi? Karena agar kita tidak kaget saat peristiwa terburuk itu terjadi. Apa aja yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah dengan kita datang lebih awal ke tempat presentasi, dan yang kedua kita bisa menyimpan file dalam berbagai format, dan yang ketiga adalah dengan kita mempersiapkan baju ganti dan lain-lain. Lalu yang ke-10 adalah memberikan penampilan terbaik yang kita miliki. Setelah poin-poin di atas sudah kita lakukan dengan baik, dan yang terakhir adalah kita harus memberikan penampilan kita yang terbaik. Apa aja? Yang pertama, kita bisa memakai pakaian kita yang terbaik. Yang kedua, kita bisa memberikan performa kita yang terbaik. Pokoknya harus maksimal ketika kita sedang menyampaikan materi. Kenapa sih hal itu harus kita lakukan? Karena mengingat presentasi ini adalah suatu hal yang sangat berpengaruh pada karir kita di masa depan. Begitu 10 tips dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.